Selama 10 hari, menjamu 20 orang dari keluarga suami. Saya harus nombok hampir 2 juta rupiah dari kantong sendiri. Itu lebaran tahun lalu. Tahun ini, begitu saya melihat mereka berdiri lagi di depan pintu, saya hanya mengucapkan satu kalimat. Lalu, saya mengunci pintu rapat-rapat, tepat di hadapan hampir 20 orang keluarga suami saya. Pada pagi hari kedua lebaran, seluruh tetangga di gang itu mungkin mengira saya dan suami sedang bertengkar hebat, sampai di ambang perceraian. Padahal saat itu tangan saya masih berlumuran adonan kue. Panci rendang di dapur masih mendidih pelan. Sementara di halaman, ibu mertua saya berdiri memeluk kardus parsel. Wajahnya pucat seperti orang yang salah menelan biji. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, tolong tinggalkan satu komentar di bawah. Karena cerita seperti ini mungkin juga sedang terjadi di rumah seseorang yang Anda kenal. Nama saya Lestari, 38 tahun, dulu sebelum menikah. Saya bekerja sebagai manajer logistik di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaan saya mengatur ratusan pengiriman setiap hari, menghitung biaya sampai ke angka terkecil. Sudah 12 tahun saya menjadi menantu di keluarga ini. Dan dalam 12 tahun itu, saya pikir kesabaran adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi. Saya salah. Rumah kami sederhana, hasil renovasi bertahun-tahun. Di kawasan Bintaro, 3 kamar tidur kecil, 1 dapur sempit, 1 ruang tamu yang kalau diisi 10 orang sudah terasa sesak. Suami saya, Mas Budi, bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan. Orangnya baik, sangat sayang pada keluarganya. Tetapi ia punya satu hal yang menjadi sumber dari semua cerita ini. Gengsi yang terlalu tinggi. Dulu, di kantor tempat saya bekerja, saya dikenal sebagai orang yang teliti. Atasan saya pernah berkata, "Lestari, kamu ini matamu seperti kalkulator. Tidak ada satu angka pun yang lolos." Saya bangga dengan keahlian itu. Tetapi setelah menikah dan berhenti bekerja, keahlian itu seolah tidak ada gunanya lagi. Saya menyimpannya jauh-jauh di sudut yang berdebu dalam diri saya. Saya tidak tahu suatu hari nanti, justru keahlian itulah yang akan menyelamatkan harga diri saya. Setiap kali ada kerabat datang, wajah Mas Budi langsung berseri, seolah ia takut sekali dianggap pelit, dianggap menantu yang tidak ramah. Maka, pintu rumah kami selalu terbuka, lebar, untuk siapa saja, kapan saja, selama berapa hari pun mereka mau. Dan yang menanggung semua itu di dapur, hanya saya. Saya ingat betul bagaimana semuanya berjalan selama ini. Setiap lebaran, keluarga besar Mas Budi berkumpul di rumah kami. Awalnya selalu sama. Mereka bilang hanya akan mampir beberapa hari. Tetapi yang datang lebih dulu belum sempat pulang. Yang datang belakangan sudah menyeret koper masuk. Lama-lama, 10 hari menjadi hal yang biasa. Saya hafal semuanya. Pak Detarno suka sayur lodeh yang medok santannya. Bibi Ratna tidak makan daging di hari pertama. Putra, anak paman maman, lebih suka risoles daripada lontong. Saya menghafalnya begitu detail. Sampai-sampai Mas Budi sendiri kadang tidak tahu makanan kesukaan kerabatnya. Dan justru karena saya begitu mampu, semua orang menganggapnya wajar. Mereka menganggap urusan dapur dan logistik adalah tanggung jawab saya. Sudah seharusnya. Setiap hari ada 3 kali makan besar, belum termasuk buah, camilan, dan minuman bersoda. Para paman yang sudah berumur mengobrol sampai larut, lalu minta dibuatkan mie instan kuah tengah malam. Anak-anak muda pergi main setelah makan. Pulang-pulang, mengobrak-abrik kulkas mencari makanan. Tikar digelar sampai menutupi seluruh lantai. Anak-anak tidur berjejer seperti ikan sarden dalam kaleng. Dan saya berdiri di dapur. Dari subuh hingga lewat tengah malam. Saya selalu berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa. Setahun sekali, biarlah rumah ini ramai. Saya masih ingat tahun-tahun awal pernikahan kami. Saat itu saya masih bekerja kantoran, masih punya gaji sendiri. Tetapi setelah anak saya lahir, Mas Budi meminta saya berhenti. Lebih baik kamu di rumah saja, urus keluarga, katanya. Saya menurut. Saya pikir itu pengorbanan yang wajar demi keluarga. Saya tidak tahu
Dengan berhenti bekerja, saya juga kehilangan satu hal penting, suara saya. Sejak saya tidak lagi menghasilkan uang sendiri, perlahan-lahan, pendapat saya di rumah ini menjadi semakin tidak berarti. Seolah seorang perempuan yang tinggal di rumah tidak berhak punya keberatan. Saya ingat satu kejadian di tahun ketiga pernikahan. Saat itu saya baru saja melahirkan, masih lemah. Tetapi keluarga suami tetap datang berkumpul. Saya, dengan jahitan operasi yang belum kering, tetap dipaksa keadaan untuk berdiri di dapur. Saat saya minta tolong pada Sari untuk sekedar mencuci piring, ia menjawab enteng, "Aduh, Mbak, aku nggak biasa nyuci piring. Nanti tanganku bau amis." Lalu ia kembali bermain ponsel. Saya, dengan tubuh yang masih sakit, akhirnya mencuci semuanya sendiri. Sejak hari itu, saya belajar satu hal pahit di keluarga ini. Kelemahan saya bukanlah alasan untuk dikasihani, melainkan sesuatu yang harus saya sembunyikan rapat-rapat. Dan begitulah, tahun demi tahun, saya membangun tembok senyum di sekeliling diri saya, sampai semua orang lupa bahwa di balik tembok itu ada seorang manusia. Saya punya kebiasaan buruk. Saya memikul semua pekerjaan sendiri, lalu diam-diam berharap orang lain akan mengerti dengan sendirinya. Tetapi di dunia ini, kalau kita tidak pernah bicara, orang lain hanya akan mengira kita memang sekuat itu. Mereka tidak akan pernah tahu di balik senyum yang saya pasang ada punggung yang sudah lama nyaris patah. Lebaran tahun lalu adalah titik baliknya, walau saat itu saya belum menyadarinya. Hari itu sudah memasuki sore hari ke-7. Tamu masih penuh. Saat saya membuka dompet untuk membeli beras tambahan, saya tertegun. Uang yang saya sisihkan untuk membayar les anak saya bulan itu sudah hampir habis, tersedot ke dapur, ke meja makan, ke perut 20 orang yang bahkan tidak pernah bertanya berapa yang sudah saya keluarkan. Saya duduk termenung di depan warung beras di pasar, memegang ponsel, menghitung ulang berkali-kali. Pemilik warung melihat saya dan tertawa kecil. "Bu Lestari, kalau mau, catat utang dulu saja di buku, nanti dilunasi belakangan," katanya ramah. Saya ikut tersenyum. Tetapi tenggorokan saya terasa tercekat. Sejak menikah, saya tidak pernah membiarkan siapapun tahu bahwa saya kekurangan uang belanja. Malam itu, saya mencoba bicara pada Mas Budi. Saya menghitung pengeluaran daging dan ikan di atas meja. Ia datang membawa secangkir teh, lalu berkata ringan, "Sudahlah, jangan terlalu perhitungan. Ini Lebaran, nanti keluarga jadi tidak enak hati." Saya mengangkat kepala, menatapnya. Di benak saya ada satu pertanyaan yang sudah lama ingin saya ajukan. Sebenarnya, siapa yang tidak enak hati di sini? Tetapi, akhirnya saya hanya diam. Saya menelan pertanyaan itu, seperti saya menelan semua hal selama 12 tahun. Lebaran tahun lalu akhirnya berakhir dengan tabungan saya yang menipis dan dengan janji dalam hati. Tahun depan, saya tidak akan begini lagi. Maka, tahun ini, saya bersiap sejak jauh-jauh hari. Bukan bersiap menyambut tamu, tetapi bersiap agar saya tidak kelelahan untuk kesekian kalinya. Sejak awal bulan puasa, saya mencoba berdiskusi dengan suami. "Mas, tahun ini kita buat sederhana saja. Ya, undang keluarga inti, makan bersama sekali. Lalu, masing-masing pulang ke rumahnya. Aku sudah benar-benar tidak sanggup kalau harus menjamu berhari-hari lagi." Mas Budi saat itu sedang membersihkan pot tanaman di halaman. Mendengar itu, ia berhenti sejenak. Lalu bergumam, "Iya, nanti Mas coba bicarakan." Saya tahu betul. Kata coba itu sangat rapuh dan benar saja. Semakin dekat Lebaran, telepon di rumah semakin sering berdering. Ada yang bertanya, tahun ini mereka tidur di kamar mana? Ada yang minta dibelikan oleh-oleh khas kota ini. Ada yang bahkan sudah memesan panci besar untuk memasak mie instan tengah malam. Belum datang. Mereka sudah memesan tempat di rumah saya. Seolah ini penginapan gratis. Saya mendengar semua itu dengan tangan yang perlahan mendingin. Setiap dering telepon terasa seperti satu beban lagi yang ditumpuk di atas punggung saya. Saya pernah mencoba menjelaskan pada salah satu bibi bahwa rumah kami
kecil, hanya 3 kamar. Tetapi jawabannya membuat saya tertegun. Nggak apa-apa. Kita kan keluarga. Tidur di lantai juga nggak masalah. Yang penting kumpul. Yang penting kumpul. Tetapi yang menggelar tikar, mencuci spray, dan membereskan semuanya setelah mereka pulang. Tentu saja bukan mereka. Saya menghitung dalam hati. Kalau 20 orang datang dan menginap, artinya saya harus menyiapkan tempat tidur untuk 20 orang. Makan untuk 20 orang, 3 kali sehari. Mencuci piring untuk 20 orang. Membersihkan kamar mandi yang dipakai 20 orang. Semua itu dikerjakan oleh sepasang tangan. Tangan saya. Dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah berpikir bahwa di balik kumpul keluarga yang menyenangkan itu, ada satu orang yang harus mengorbankan tidur, kesehatan, dan uangnya sendiri. Suatu hari, saat saya memilih daging di pasar, ibu penjual langganan tersenyum pada saya. Keluarga ibu tahun ini mau hajatan lagi, ya. Belanjanya banyak sekali. Saya menghela napas. Bukan, Bu. Kerabat mau berkumpul sambil memotong daging. Ibu itu berkata pelan, seramai apapun, harus diukur dengan kemampuan sendiri. Bu, jangan sampai orang lain liburan. Kita malah jadi pembantu di rumah sendiri. Kalimat itu terngiang sepanjang perjalanan pulang. Aneh sekali. Orang luar justru bisa melihat lebih jelas daripada orang yang tinggal di dalam rumah. Tanggal 28 Ramadan, saya membuka celengan di lemari. Isinya tinggal sekitar 1 juta rupiah. Padahal THR, suami baru saja saya serahkan utuh kepada ibu mertua untuk dibagikan sebagai angpau kepada kerabat. Saya duduk di tepi ranjang, melepas ikatan rambut, lalu bertanya pelan, Mas, THR-nya diberikan semua ke ibu. Mas Budi menggaruk kepala. Suaranya pelan. Ibu bilang, Pak D di kampung sedang susah. Paman-paman juga baru kena pemutusan kerja. Jadi, lalu untuk kita? Tanya saya. Ia menatap saya beberapa detik, lalu memalingkan wajah. Kecewa yang saya rasakan saat itu sulit digambarkan. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan seperti membawa 2 ember air yang terlalu berat dalam perjalanan panjang. Lalu, ketika hampir sampai, saya baru sadar dasar embernya sudah lama bocor. Sekuat apapun saya membawanya, tidak akan pernah penuh. Karena memang sengaja dibiarkan bocor oleh orang-orang di sekeliling saya. Tetapi malam itu, saya belum tahu betapa jauh mereka akan menginjak batas saya. Malam takbiran, saya hampir tidak tidur. Membuat kue, membumbui daging, memasak kaldu opor. Menjelang subuh, barulah saya bisa memejamkan mata sebentar. Tetapi tak lama, terdengar suara mobil di luar. Saya terseok-seok bangun melihat jam. Pukul 5:30 pagi. Begitu pintu saya buka, paman-maman sekeluarga sudah berdiri sambil tersenyum lebar, menyeret 2 koper besar. Kami berangkat lebih pagi, biar tidak macet. Katanya santai. Saya bahkan belum sepenuhnya sadar, tetapi di belakang mereka sudah ada mobil keluarga lain berhenti di depan gerbang. Anak-anak kecil berlarian masuk ke halaman, meninggalkan jejak lumpur di lantai yang baru saja saya pel semalam. Ibu mertua saya, Bu Sutina, begitu gembira sampai wajahnya berseri. Ia menarik tangan saya. Lihat, kan, rumah ini berkah. Makanya selalu ramai begini. Saya tersenyum tipis, menunduk, memungut sandal anak-anak yang terlempar di tengah halaman. Berkah, katanya. Yang ia sebut berkah adalah punggung saya yang membungkuk, membersihkan jejak kaki orang lain. Pagi itu juga, tumpukan cucian sudah menggunung di belakang. Handuk, spray, pakaian anak-anak yang kotor karena bermain di halaman. Mesin cuci kami kecil, hanya muat sedikit. Maka sebagian besar harus saya cuci dengan tangan. Saya duduk berjongkok di dekat sumur belakang, menggosok satu persatu. Sementara dari dalam terdengar suara tawa dan musik. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Bahkan Sari yang lewat di belakang sambil menjinjing tasnya yang mahal. Hanya melirik sekilas lalu berkata, "Rajin amat, Mbak." Lalu pergi. Seolah mencuci tumpukan baju 20 orang adalah hobi yang saya nikmati. Sampai sore hari pertama Lebaran, rumah sudah penuh, sesak. Kipas angin di dinding
tidak mampu mengusir gerah. Di dapur yang panas, saya menggoreng risoles bergantian dengan mengaduk rendang. Percikan minyak panas mengenai punggung tangan saya, tetapi saya tidak sempat memperhatikannya. Tamu di ruang depan terus memanggil, minta tambah ini, minta tambah itu. Saat saya mengantar hidangan ke depan, saya mendengar suara Bude Ratih dari teras. Ia tertawa. Menantu di rumah ini memang hebat. Ada dia. Semua beres. Orang lain menimpali. Ya, zaman sekarang, mana ada yang mau repot begini? Saya meletakkan mangkuk sayur lodeh di meja. Aroma keringat bercampur bau bawang goreng membuat kepala saya pusing. Mereka memuji saya. Tetapi pujian itu terasa aneh, seperti orang memuji kompor gas yang bagus, bertenaga, hemat, dan jarang rusak. Tidak ada yang memuji saya sebagai manusia yang juga bisa lelah. Malam itu, setelah membereskan tumpukan piring terakhir, saya membuka kulkas untuk mengambil air minum. Rak bawah kosong melompong. Daging dan ayam yang saya siapkan untuk 3 hari sudah habis hanya dalam waktu 1,5 hari. Saya berdiri terdiam cukup lama. Di ruang tamu, suara tawa masih riuh. Para paman bersulang sambil bercerita tentang bisnis. Anak-anak berebut toples kue kering. Suami saya duduk di tengah mereka. Wajahnya memerah karena minuman bersoda. Tertawa paling keras. Ia sama sekali tidak melihat ke arah dapur. Tidak melihat istrinya yang berdiri sendirian di antara tumpukan piring kotor. Saya menutup pintu kulkas pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi berkata tidak apa-apa pada diri saya sendiri. Tengah malam itu, saat saya akhirnya bisa merebahkan badan, pintu kamar saya diketuk. Salah satu paman berdiri di depan pintu. Lestari, maaf ya. Bisa buatkan mie instan kuah nggak? Yang pedas. Buat 4 orang. Kami lapar, susah tidur. Saya melihat jam, pukul 1 dini hari. Tubuh saya sudah remuk, tetapi saya bangun. Saya turun ke dapur yang gelap, menyalakan kompor, dan memasak 4 porsi mie instan. Sambil menunggu air mendidih, saya duduk di kursi dapur dan hampir tertidur di sana. Saat saya mengantar mie itu ke ruang tengah, mereka menerimanya tanpa menoleh. Masih asik mengobrol. Tidak ada terima kasih. Hanya, oh, paru sini saja. Saya kembali ke dapur, mencuci panci bekas mie itu, lalu kembali ke kamar. Saya berbaring, menatap langit-langit, dan saya bertanya pada diri sendiri. Sebuah pertanyaan yang menyakitkan. Apakah saya ini istri? Atau pelayan yang kebetulan tidur di salah satu kamar? Hari kedua, keadaan justru semakin parah. Pagi-pagi sekali, saya sudah dikejutkan hal lain. Saat membuka pintu kamar mandi, lantainya tergenang air. Salah satu keponakan semalam lupa mematikan keran. Air meluap, merembes sampai ke kamar anak saya. Kasur anak saya basah. Buku-buku pelajarannya ikut basah. Saya berjongkok, mengeringkan satu persatu dengan lap. Sementara di ruang tamu, mereka masih tertidur pulas. Tidak ada yang bangun. Tidak ada yang meminta maaf. Hanya saya. Di pagi buta, membersihkan sisa kelalaian orang lain. Di rumah ini, kesalahan siapapun, pada akhirnya selalu menjadi pekerjaan saya untuk membereskannya. Menjelang siang, adik ipar saya, Sari, datang. Ia membawa rombongan teman arisannya, tanpa memberitahu siapapun lebih dulu. 5 orang dewasa tambahan. Sari masuk ke dapur, melihat saya sedang mengupas bawang, lalu berkata dengan nada biasa, "Mbak, nanti siang masak yang banyak ya. Teman-temanku pengen nyobain masakan Mbak yang katanya enak itu." Saya menatapnya. Sari, bahan di kulkas sudah hampir habis. Kalau mau tambah, harus belanja lagi. Sari mengibaskan tangan. Ya, belanja saja, Mbak. Nanti kan diganti. Tetapi saya tahu betul, kata nanti diganti itu tidak pernah benar-benar terjadi. Sudah 12 tahun dan belum sekalipun ada yang mengganti. Saya yang berbelanja, saya yang memasak, saya yang membayar. Dan ketika makanan habis, saya juga yang dianggap kurang sigap. Saya pergi ke pasar lagi siang itu. Di dompet saya hanya tersisa lembaran terakhir. Saya berdiri di depan kios daging, menghitung dengan jari mana yang harus saya beli, mana yang harus saya korbankan. Akhirnya saya membeli yang termurah. Sambil pulang, saya menelpon tempat les anak saya. "Maaf, Bu,
Pembayaran les bulan ini mungkin telat beberapa hari. Suara saya bergetar saat mengatakannya. Bukan karena malu pada tempat les, tetapi karena malu pada diri sendiri. Anak saya harus mengorbankan haknya demi memberi makan orang-orang yang menganggap semua ini gratis. Sore itu, saat saya menghidangkan makanan untuk rombongan Sari, salah satu temannya berkomentar sambil mengunyah. Wah, enak banget. Mbak ini kerja jadi catering ya? Sari tertawa. Bukan, ini kakak iparku, tukang masak andalan keluarga. Lalu mereka tertawa bersama. Tukang masak andalan. Saya berdiri di samping meja, memegang nampan kosong. Dan untuk sesaat, saya merasa seperti pelayan di rumah saya sendiri. Tetapi yang paling menusuk bukan kalimat Sari, melainkan diamnya suami saya. Mas Budi duduk tepat di sebelah Sari. Ia mendengar semuanya. Dan ia hanya tertawa kecil, ikut larut dalam suasana. Seolah istrinya memang hanya pantas disebut tukang masak. Sore itu, masalah lain datang. Pendingin ruangan di kamar tengah tiba-tiba mati. Rumah yang sudah penuh sesak menjadi semakin gerah. Para paman langsung mengeluh, seolah itu kesalahan saya. Lestari, panas sekali ini. Tolong dong panggil tukang servis. Padahal suami saya sendiri seorang teknisi pendingin ruangan. Tetapi Mas Budi justru sedang asik mengobroli teras. Enggan repot. Akhirnya, saya yang menelpon tukang servis dari luar di hari Lebaran. Dengan ongkos 2 kali lipat lebih mahal. Dan tentu saja, ongkos itu pun saya yang membayar dari sisa uang belanja yang sudah menipis. Saat tukang servis datang, ia memeriksa sebentar, lalu berkata, "Bu, ini cuma kotor filternya. Sebentar saja beres. Suami ibu kan teknisi, harusnya bisa sendiri." Saya hanya tersenyum getir. Bahkan, orang asing pun heran, kenapa pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan suami saya justru jatuh ke pundak saya juga. Malam harinya, saya mendapati ibu mertua sedang berbicara dengan beberapa kerabat di ruang tengah. Mereka tidak tahu saya berdiri di balik tirai dapur. Bu Sutinah berkata, "Untung Budi dapat istri seperti Lestari. Telaten, tidak banyak menuntut. Coba kalau dapat menantu yang banyak maunya, repot kita." Salah satu bude menyahut, "Iya, Bu, tapi dengar-dengar dia sempat ngomel, mau bikin lebaran sederhana, ya." "Kok ya nggak tahu diri?" Ibu mertua menjawab pelan. Tetapi cukup jelas untuk saya dengar. Namanya juga menantu, mana boleh dia yang atur. Selama masih numpang nama keluarga ini, ya harus nurut. Numpang nama. 2 kata itu menghantam saya lebih keras daripada apapun. Selama 12 tahun, rumah ini saya rawat dengan tangan saya sendiri. Setiap perabot, setiap sudut dapur, setiap helai gorden. Dan dalam pandangan mereka, saya hanyalah orang yang menumpang, bukan bagian dari keluarga. Hanya tenaga kerja yang kebetulan tinggal di sini. Saya kembali ke dapur, mematikan kompor. Dan untuk waktu yang lama, saya hanya menatap genangan air di bak cuci piring, memantulkan wajah saya yang lelah. Saat itulah, sesuatu di dalam diri saya yang sudah lama retak, akhirnya patah dengan bunyi yang sangat pelan. Esoknya, hal yang lebih buruk terjadi. Pagi hari ketiga, saya bangun lebih awal seperti biasa untuk menyiapkan sarapan. Saat membuka laci tempat saya menyimpan uang darurat, isinya kosong. Saya yakin betul, malam sebelumnya masih ada sisa beberapa ratus ribu di sana. Uang itu saya sisihkan untuk membayar listrik yang sudah jatuh tempo. Saya mencari kemana-mana, tidak ada. Saya bertanya pelan pada Mas Budi. Ia awalnya menggeleng, tetapi setelah saya desak, ia mengaku. "Itu. Tadi malam Paman Maman pinjam dulu buat beli bensin pulang nanti. Katanya nanti diganti." Saya menahan napas. Bahkan uang listrik pun mereka ambil, tanpa bertanya. Tanpa permisi, seolah seluruh isi rumah ini, termasuk yang ada di laci pribadi saya, adalah milik bersama yang boleh diambil siapa saja. "Mas," kata saya. Suara saya datar. "Itu uang untuk bayar listrik. Kalau telat, rumah kita yang gelap, bukan rumah mereka." Mas Budi terdiam, lalu berkata, "Sudahlah, cuma uang. Nanti aku cari gantinya. Jangan sampai paman tersinggung, ya.
Jangan sampai paman tersinggung. Selalu begitu. Perasaan orang lain selalu lebih penting daripada perasaan saya. Beban saya selalu dianggap remeh, cuma uang. Tetapi setiap rupiah dari uang itu saya kumpulkan dengan punggung yang membungkuk dan tangan yang melepuh. Saat itu, di tengah dapur yang panas, saya membuat satu keputusan. Diam-diam, tenang, tanpa air mata. Selama 12 tahun, saya selalu memilih jalan diam. Saya pikir dengan diam. Saya menjaga keharmonisan keluarga. Tetapi pagi itu, saya akhirnya mengerti. Diam saya selama ini bukanlah penjaga keharmonisan. Diam saya adalah pupuk yang menyuburkan ketidakadilan. Setiap kali saya diam, mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah. Setiap kali saya tersenyum menahan sakit, mereka semakin nyaman menumpukan beban di pundak saya. Saya, dengan kebaikan saya sendiri, telah mengajari mereka untuk tidak menghargai saya. Maka, pagi itu, saya memutuskan untuk berhenti diam, tetapi bukan dengan teriakan, bukan dengan pertengkaran. Saya memilih cara yang paling saya kuasai. Cara seorang manajer logistik. Saya akan berbicara dengan angka, karena angka tidak bisa membantah. Angka tidak bisa berpura-pura. Dan angka akan menunjukkan kebenaran yang selama ini mereka tutup-tutupi dengan kata keluarga. Saya mulai mencatat semuanya. Sejak hari itu, di sela-sela memasak, saya membuka sebuah buku tulis lama anak saya. Setiap pengeluaran, saya catat. Tanggal sekian, beli daging sapi 3 kilo. Tanggal sekian, beli beras 2 karung. Galon air, gas. Listrik yang dipakai berlebih. Oleh-oleh yang diminta. Uang yang dipinjam dan tidak dikembalikan. Saya catat semuanya, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. 12 tahun saya bekerja sebagai manajer logistik. Mencatat dan menghitung adalah keahlian saya. Dan untuk pertama kalinya, saya menggunakan keahlian itu bukan untuk perusahaan, tetapi untuk diri saya sendiri. Saya tidak tahu untuk apa catatan itu nantinya. Saya hanya merasa kalau saya tidak menuliskannya, suatu hari saya akan lupa betapa beratnya semua ini. Dan saya tidak mau lupa lagi. Hari keempat, sebuah permintaan baru datang. Bude Ratih menghampiri saya di dapur, membawa daftar panjang di tangannya. Lestari, tolong belikan oleh-oleh khas ini, ya, buat dibawa pulang. Ini sudah Bude tulis daftarnya. Saya melihat daftar itu. Ada 20 lebih item. Kue kering kemasan, keripik, sirup, sampai kain batik. Kalau di total, harganya bisa mencapai ratusan ribu. Bude, ini banyak sekali. Kata saya, hati-hati. Bude Ratih hanya tersenyum. Ya nggak apa-apa, kan rezeki. Nanti diganti kok. Lagi-lagi kalimat sakti itu, nanti diganti, yang tidak pernah benar-benar diganti. Belum selesai dengan daftar Bude. Salah satu paman meminjam sepeda motor suami saya untuk pergi ke rumah kerabat lain. Saat motor itu kembali sore harinya, tangki bensinnya sudah kosong dan ada goresan baru di bodinya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Motor itu hanya diparkir begitu saja di halaman, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya hanya bisa menghela napas. Di rumah ini, segala sesuatu yang kami miliki dianggap milik bersama. Tetapi beban dan kerugiannya selalu hanya milik kami berdua. Hari keempat, kelima, keenam, rumah tetap penuh. Bahkan ada kerabat jauh yang sebelumnya tidak pernah datang. Tiba-tiba muncul dengan alasan kebetulan lewat. Mereka tinggal, mereka makan, mereka tidur, dan buku catatan saya semakin tebal. Pada hari kelima, saya menemukan anak saya tidur meringkuk di lantai dapur, beralaskan tikar tipis. Saya kaget. Nak, kenapa tidur di sini? Anak saya menjawab pelan. Kamarku dipakai tante-tante. Bu, katanya, aku masih kecil, jadi ngalah dulu. Hati saya hancur mendengarnya. Di rumahnya sendiri, anak saya harus tidur di lantai dapur, sementara tamu-tamu yang menumpang justru menempati kamarnya. Dan ketika saya menyampaikan hal ini pada Mas Budi, jawabannya tetap sama. Namanya juga anak kecil, Ta.
Belajar mengalah itu bagus. Mengalah. Selalu kami yang harus mengalah. Tidak pernah mereka. Lalu di hari yang sama, saat makan malam, persediaan rendang habis lebih cepat dari perkiraan. Salah satu paman menggerutu keras. Loh, rendangnya kok cuma segini? Kurang banyak masaknya. Padahal saya sudah memasak 5 kilo daging. Habis dalam sekejap oleh 20 mulut. Dan bukannya berterima kasih, saya justru disalahkan. Karena dianggap memasak terlalu sedikit. Saya berdiri di dapur, menatap panci yang sudah licin, dan tertawa pahit dalam hati. Bahkan, saat saya memberi segalanya, itu pun masih dianggap kurang. Pada hari ke-6, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar tidak bisa lagi berpura-pura. Sore itu, anak saya pulang dari rumah temannya, wajahnya muram. Ia masuk ke kamar, lalu menarik saya pelan. Bu, bisiknya. Tadi temanku tanya, kenapa ibu nggak pernah ikut duduk sama tamu? Katanya, ibu kayak pembantu di rumah sendiri. Saya terdiam. Anak saya yang masih kecil sudah bisa melihat apa yang selama ini saya coba sembunyikan. Ia melihat ibunya diperlakukan seperti pelayan. Dan ia malu. Bukan malu pada saya, tetapi malu untuk saya. Belum hilang sesak di dada saya. Di ruang tengah terdengar para bibi membicarakan urusan rumah tangga kami. Dengar-dengar Budi sama Lestari sekarang lagi seret ya keuangannya. Iya, katanya Lestari. Sampai ngutang segala. Mungkin nggak pinter atur uang kali. Mereka tertawa. Membicarakan kesulitan yang justru mereka sendiri yang menyebabkannya. Mereka makan di rumah saya, tidur di rumah saya, menghabiskan tabungan saya, lalu menertawakan saya karena dianggap tidak pandai mengatur uang. Saya berdiri di balik dinding, menggenggam tepi meja, menahan diri agar tidak melangkah keluar dan berteriak. Tetapi saya tidak berteriak. Saya hanya kembali ke kamar dan membuka buku catatan saya. Pena di tangan saya bergerak lebih tegas dari biasanya karena saya tahu sebentar lagi semua angka ini akan berbicara untuk saya. Saya memeluknya dan di bahu anak saya. Akhirnya saya membiarkan satu air mata jatuh. Hanya satu. Karena setelah itu saya tahu saya tidak boleh menangis lagi. Saya harus berdiri. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk anak yang sedang menatap saya dan belajar tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya dihargai. Malam itu, setelah anak saya tertidur, saya turun ke dapur untuk minum. Di ruang tengah, samar-samar saya mendengar suara ibu mertua dan Sari berbicara. Saya berhenti di balik dinding. Bu, kata Sari pelan. Mbak Lestari kelihatannya beda tahun ini. Lebih pendiam. Jangan-jangan dia mau minta uang ke kita. Ibu mertua menjawab, biarkan saja. Mau minta apa dia? Dia kan tidak kerja. Tidak punya penghasilan. Semua yang dia pakai itu kan dari Budi juga. Jadi tidak pantas dia banyak menuntut. Saya berdiri di kegelapan dapur, menggenggam gelas yang dingin. Tidak punya penghasilan. Semua dari Budi. Mereka lupa atau memang sengaja melupakan bahwa selama 12 tahun, sayalah yang mengatur setiap rupiah di rumah ini. Sayalah yang menghemat, yang menambal, yang memastikan keluarga ini tetap berdiri di atas gaji seorang teknisi. Pekerjaan saya tidak dibayar dengan uang. Tetapi itu tidak berarti pekerjaan saya tidak bernilai. Saya kembali ke kamar. Mas Budi sudah tertidur. Saya menatap punggungnya cukup lama. Lalu saya berbisik pada diri saya sendiri. Besok semuanya selesai. Malam itu, saya membuka buku catatan saya. Saya menghitung total semuanya. Angkanya membuat tangan saya dingin. Hampir 2 juta rupiah. Uang yang saya keluarkan dari kantong sendiri untuk menjamu orang-orang yang bahkan mengambil uang listrik dari laci saya. 2 juta rupiah untuk ujian tukang masak andalan dan numpang nama keluarga. Saya menutup buku itu. Lalu saya tahu esok pagi semuanya harus berakhir. Pagi hari ke-7, sekaligus hari terakhir mereka berencana tinggal. Saya bangun lebih awal dari siapapun. Tetapi pagi itu, saya tidak menuju dapur. Saya mandi. Saya berpakaian rapi. Untuk pertama kalinya dalam 7 hari. Saya tidak memakai daster lusuh berbau bawang.
Lalu saya duduk di ruang tamu dengan buku catatan di pangkuan, menunggu mereka semua bangun. Satu persatu, mereka keluar dari kamar. Heran melihat saya duduk diam, sementara dapur masih gelap dan meja makan masih kosong. Tidak ada sarapan, tidak ada aroma kopi, tidak ada suara penggorengan. Bu Sutinah yang pertama bertanya, "Lestari, kok belum masak? Semua sudah lapar ini." Saya menatap ibu mertua saya. Tenang. Lalu saya berdiri. "Bu, Pak D, Paman, semuanya," kata saya. Suara saya jelas dan tidak bergetar. "Sebelum sarapan, saya ingin bicara sebentar. Tidak akan lama." Ruangan menjadi hening. Mereka semua menatap saya. Mungkin mengira saya akan minta maaf karena belum memasak. Saya membuka buku catatan di tangan saya. "Selama 7 hari ini," kata saya, "saya mencatat semua pengeluaran rumah ini. Bukan untuk menagih siapapun, tetapi supaya kita semua tahu berapa harga dari kata rumah ini selalu ramai." Saya mulai membaca. Hari pertama, daging sapi 5 kilo, ayam 8 ekor, beras 2 karung. Hari kedua, belanja tambahan untuk 5 tamu sari yang datang mendadak. Hari ketiga, uang listrik 300.000 ditinjam Paman Maman, belum dikembalikan. Wajah Paman Maman langsung memerah. Sari menunduk. Saya terus membaca, temang, satu persatu. Setiap angka, setiap tanggal, suara saya satu-satunya yang terdengar di ruangan itu. Hari keempat, lanjut saya. Oleh-oleh pesanan Bude Ratih, 230.000. Bensin sepeda motor yang dipinjam Paman, dan goresan di bodinya. Hari kelima, belanja tambahan rendang yang katanya kurang banyak. Hari keenam, ongkos servis pendingin ruangan di hari Lebaran. 2 kali lipat lebih mahal. Setiap kali saya menyebut satu nama, orang itu menunduk. Bude Ratih yang tadi pagi masih tertawa, kini menatap lantai. Paman Maman menggeser duduknya dengan gelisah. Bahkan anak-anak muda yang biasanya ribut, kini terdiam. Ruangan yang biasanya penuh tawa, kini hanya berisi suara saya dan detak jam dinding. Total semuanya, kata saya akhirnya, menutup buku. Rp1.930.000 dari kantong saya sendiri. Sementara suami saya sudah habis dibagikan sebagai angpau oleh ibu untuk Pak D dan Paman yang katanya sedang susah. Hening. Bu Sutinah membuka mulut, lalu menutupnya lagi. "Saya tidak meminta uang ini kembali," lanjut saya. "Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin tahun depan dan tahun-tahun setelahnya, kalau kita berkumpul, beban ini ditanggung bersama. Bukan hanya oleh saya, karena saya bukan pembantu di rumah ini. Saya bukan catering. Dan saya bukan menantu yang numpang nama." Saat saya mengucapkan 3 kata terakhir itu, wajah ibu mertua saya berubah pucat. Ia tahu. Saya mendengar percakapannya tempo hari, tetapi yang membuat ruangan benar-benar membeku bukan kalimat saya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Sari, adik ipar saya, mendadak berdiri. Wajahnya merah karena marah. "Mbak ini ngomong apa?" "Sih, baru juga keluar uang sedikit. Sudah pakai dicatat-catat segala. Memangnya keluarga itu harus dihitung-hitung kayak dagang." Saya menatapnya tenang. "Sari, kalau ini soal keluarga, kenapa hanya saya yang menghitung pengorbanan? Kenapa selama 12 tahun tidak pernah ada satupun dari kalian yang bertanya, Lestari capek tidak? Lestari rugi tidak? Kalau keluarga tidak boleh dihitung, kenapa hanya saya yang selalu membayar?" Sari terdiam, tidak ada jawaban. Lalu, di luar dugaan semua orang, Bu Sutinah tiba-tiba berkata dengan nada tinggi, "Sudah, Lestari, kamu ini cuma menantu. Tidak pantas mempermalukan keluarga di depan kerabat begini. Kalau memang tidak terima, ya sudah. Kami pergi sekarang juga." Ia mengira kalimat itu akan membuat saya takut. Mengira saya akan langsung minta maaf, membujuk mereka untuk tinggal, lalu kembali ke dapur seperti biasa. Begitulah saya selama 12 tahun. Selama 12 tahun, ancaman kami pergi itu selalu berhasil. Karena saya selalu lebih takut dianggap menantu durhaka
daripada peduli pada diri saya sendiri. Saya selalu mengejar mereka sampai ke depan pintu, memohon, menahan, lalu kembali memikul semuanya. Mereka tahu kelemahan saya, dan selama bertahun-tahun mereka memanfaatkannya dengan sempurna. Tetapi tahun ini berbeda. Tahun ini, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Saya sudah kehilangan tabungan, kehilangan tidur, kehilangan harga diri. Saat seseorang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, disitulah ia menjadi paling kuat. Saya berdiri. Saya berjalan menuju pintu depan. Saya membukanya lebar-lebar. Udara pagi masuk, membawa suara takbir dari masjid di kejauhan. Lalu saya berbalik, menghadap mereka semua. Kalau ibu memang ingin pergi, kata saya pelan, silakan. Pintunya sudah saya buka untuk beberapa detik. Tidak ada yang bergerak. Mereka saling pandang. Bu Sutinah, yang tadi mengancam dengan begitu yakin, kini justru tampak terkejut. Ia tidak menyangka saya akan benar-benar membuka pintu. Lalu, dengan gengsi yang sudah terlanjur ia keluarkan di depan semua kerabat, ibu mertua saya tidak punya pilihan selain melangkah keluar, diikuti paman-maman yang menyeret kopernya dengan canggung. Lalu Bu Derati, lalu yang lain, satu persatu. Dalam diam yang memalukan, Sari keluar paling akhir, melempar tatapan tajam ke arah saya. Tetapi saya hanya membalasnya dengan tatapan tenang. Saat orang terakhir melangkah keluar, ibu mertua saya berdiri di halaman, masih memeluk kardus parsel lebaran yang tadi ia bawa. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang baru menyadari. Selama ini ia telah salah memperlakukan satu-satunya orang yang benar-benar menopang rumah tangga anaknya. Saya menutup pintu, pelan. Lalu saya menguncinya rapat-rapat. Tepat di hadapan hampir 20 orang keluarga suami saya. Pada pagi hari kedua lebaran, dari dalam, saya mendengar suara mereka di luar. Ada yang menggerutu, ada yang bertanya bingung, tetapi tidak ada satupun yang berani mengetuk pintu lagi. Karena di balik kemarahan mereka, jauh di dalam hati, mereka tahu setiap angka yang saya bacakan tadi adalah kebenaran. Dan kebenaran itu jauh lebih memalukan daripada pintu yang terkunci. Saya berbalik. Dan di ruang tengah, saya melihat Mas Budi berdiri. Diameter. Sejak tadi, ia tidak ikut keluar. Ia tetap di dalam. Selama ini, saya selalu mengira Mas Budi akan selalu berdiri di pihak keluarganya. Tetapi, pagi itu, untuk pertama kalinya, ia berjalan mendekat. Lalu berkata dengan suara serak, "Maaf, Tar, selama ini, aku terlalu sibuk menjaga gengsiku di depan mereka. Sampai aku lupa. Orang yang paling harus aku jaga ada di dapur ini, sendirian. Selama 12 tahun. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Tadi, saat kamu membacakan catatan itu satu persatu, aku malu sekali. Bukan malu pada keluargaku, tapi malu pada diriku sendiri. Karena aku, suamimu, tidak pernah sekalipun bertanya, dari mana semua uang itu kamu dapat? Aku hanya menikmati pujian mereka. Sementara kamu yang membayar harganya. Saya menatapnya. Air mata yang sejak tadi saya tahan, akhirnya jatuh. Tetapi kali ini bukan air mata kelelahan, melainkan air mata seorang perempuan yang akhirnya didengar. Setelah 12 tahun berbicara pada tembok, akhirnya ada satu orang yang benar-benar mendengar suara saya. Hari itu, saya tidak memasak untuk 20 orang. Saya memasak untuk 3 orang saja. Saya, suami saya, dan anak saya. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Sederhana. Tetapi itu adalah makan pagi paling tenang yang pernah saya rasakan selama 12 tahun. Saat kami makan dalam diam yang nyaman, anak saya tiba-tiba berkata, "Bu, hari ini rumahnya enak ya, sepi." Aku bisa dengar suara ibu. Kalimat sederhana dari anak kecil itu membuat mata saya panas. Selama ini, di tengah hiruk-pikuk rumah yang selalu penuh, bahkan suara saya pun tenggelam. Anak saya merindukan rumah yang tenang, merindukan ibunya
yang tidak selalu sibuk di dapur. Dan saya selama 12 tahun telah merampas hal sederhana itu dari anak saya sendiri demi menyenangkan orang lain. Beberapa hari setelah Lebaran, kakak sepupu saya, Pak Tono, yang bekerja sebagai akuntan, datang berkunjung. Ketika saya menceritakan apa yang terjadi, ia tersenyum dan berkata, "Lestari, kamu tahu, yang kamu lakukan itu bukan kekejaman. Itu namanya menetapkan batas. Dan menetapkan batas adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Cinta pada diri sendiri, juga cinta pada mereka, supaya mereka belajar menghargai." Kata-kata itu menguatkan saya. Untuk pertama kalinya, ada orang yang berkata bahwa saya tidak salah. Setelah Lebaran itu, banyak hal berubah. Sebagian kerabat tidak lagi datang menginap berhari-hari, tetapi yang datang sekedar bersilaturahmi. Kini datang membawa rantang masakan sendiri. Mereka mulai mengerti bahwa rumah ini bukan penginapan gratis, dan bahwa di dalamnya ada seorang perempuan yang juga punya batas. Bu Sutinah, ibu mertua saya, butuh waktu lama untuk kembali bicara dengan saya. Tetapi suatu hari, ia datang sendiri, membawa sekantong buah. Dan dengan suara yang amat pelan, ia berkata, "Lestari, maafkan ibu. Ibu, terlalu lama menganggap semua yang kamu lakukan itu biasa. Saya menerima permintaan maaf itu, bukan karena saya lupa semua luka, tetapi karena saya memilih untuk tidak lagi menyimpannya." Sari, adik ipar saya, hingga lama setelahnya, masih sering menyindir. Tetapi sindirannya tidak lagi melukai saya, karena saya sudah tahu nilai diri saya sendiri. Dan ketika kita sudah tahu nilai diri kita, kata-kata orang lain tidak lagi punya kuasa untuk menjatuhkan. Yang paling tidak saya sangka, justru datang dari anak saya. Beberapa bulan kemudian, saat ada acara di sekolahnya, gurunya bercerita bahwa anak saya menulis sebuah karangan tentang sosok yang paling ia kagumi. Dan yang ia tulis adalah saya. Ia menulis tentang ibunya yang berani berdiri, yang mengajarinya bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan orang lain menginjak kita. Saya membaca karangan itu berkali-kali sambil menangis. Ternyata keputusan saya pagi itu bukan hanya menyelamatkan diri saya, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi anak saya tentang harga diri dan keberanian. Rumah kami kini lebih tenang, tetapi bukan tenang yang sepi, melainkan tenang yang penuh dengan rasa saling menghargai. Mas Budi mulai membantu di dapur. Ia belajar mencuci piring, menyapu, dan yang paling penting, ia belajar berkata tidak pada keluarganya ketika permintaan mereka sudah melewati batas. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa benar-benar punya seorang suami, bukan sekedar tuan rumah yang sibuk menjaga gengsi. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan yang tidak mengenal batas. Pada akhirnya, bukan lagi kebaikan, melainkan undangan bagi orang lain untuk menginjak kita. Jangan pernah mengira diam adalah kemuliaan, dan jangan pernah berpikir kalau kita memberi terus tanpa pernah meminta dihargai, orang lain akan mengerti dengan sendirinya. Mereka tidak akan mengerti. Mereka hanya akan terbiasa. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang berdiri di dapur dari subuh hingga larut, menjamu orang-orang yang menganggap pengorbanannya sebagai hal yang sudah seharusnya. Perempuan yang memasang senyum di depan semua orang, lalu menangis diam-diam di balik pintu kamar mandi. Kalau Anda salah satunya, ketahuilah, menjaga batas bukan berarti durhaka. Menjaga batas adalah cara kita mengajari orang lain bagaimana seharusnya memperlakukan kita. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Mas Budi. Lelaki baik, tetapi terlalu sibuk menjaga gengsi di depan keluarga besarnya, sampai lupa bahwa istrinya juga manusia yang bisa lelah. Semoga mereka sadar sebelum terlambat. Sebelum perempuan di dapur itu akhirnya memilih untuk berhenti memberi. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang menganggap menantu hanyalah orang yang numpang nama, yang lupa bahwa menantu yang baik adalah orang yang menjaga rumah, merawat anak, dan menopang keluarga
dengan tangannya sendiri. Kalau kebaikan itu terus dianggap remeh, suatu hari, pintu yang selama ini selalu terbuka akan tertutup. Rapat-rapat, dan ketika pintu itu tertutup, yang menyesal bukanlah orang yang menutupnya, melainkan mereka yang dulu menganggap pintu itu akan selalu terbuka, apapun yang mereka lakukan. Tahun itu, saya belajar bahwa harga diri bukanlah hal yang harus saya korbankan demi kata keluarga. Saya tetap menyayangi keluarga suami saya, tetapi saya juga akhirnya belajar menyayangi diri saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam, atau pilihan untuk berdiri dan berkata, "Cukup." Pintu rumah saya tetap terbuka untuk siapa saja yang datang dengan hati yang menghargai, tetapi tidak lagi terbuka untuk mereka yang datang hanya untuk menginjak. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda merasa menjadi orang yang selalu memberi, tetapi tidak pernah benar-benar dihargai? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. 3 jam saya berdiri di bawah kanopi sebuah minimarket yang sudah tutup, menahan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Suami saya berjanji menjemput. Ia bilang bannya bocor di tol. Lalu sebuah foto masuk ke ponsel saya. Di foto itu, suami saya sedang memeluk pinggang seorang perempuan di sebuah bar. Perempuan itu adalah sahabat saya sendiri, orang yang saya percaya lebih dari siapapun. Malam itu, saya tidak menangis lama. Saya seorang akuntan, dan suami saya lupa satu hal. Seluruh keuangan keluarga ini ada di tangan saya. Pengkhianatan ini akan saya balas sampai mereka kehilangan segalanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Tekan tombol like dan subscribe supaya channel ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya, 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menjadi istri dari seorang pria bernama Raka. Orang bilang hidup saya nyaris sempurna. Rumah 2 lantai di Bintaro, mobil di garasi, suami dengan jabatan manajer pemasaran. Tapi tidak ada yang tahu, semua angka di balik rumah tangga ini saya yang menjaganya. Setiap rupiah masuk dan keluar lewat tangan saya. Malam itu langit Jakarta runtuh oleh hujan. Saya baru pulang dari menutup pembukuan klien di pinggiran Tangerang. Di tengah jalan yang sepi, mesin mobil saya mati mendadak. Lampu dashboard berkedip, lalu padam total. Saya mencoba menyalakannya berkali-kali. Mesinnya hanya batuk, lalu diam. Hujan turun semakin deras. Jalanan kosong. Hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas cepat, mencipratkan air ke trotoar. Orang pertama yang saya hubungi, tentu saja Raka. Suami yang 8 tahun lalu berjanji akan melindungi saya dalam keadaan apapun. Saya menelepon dengan tangan yang gemetar kedinginan. Di seberang sana, suaranya terdengar begitu meyakinkan. Raka berkata cepat, "Tunggu di tempat yang teduh, sayang. Jangan kemana-mana, mobilmu biar besok diurus derek. Aku jemput kamu sekarang juga." Kalimat itu sempat menghangatkan hati saya di tengah badai. Saya menuruti katanya. Dengan susah payah, dibantu seorang tukang ojek yang kebetulan lewat. Saya mendorong mobil ke pinggir jalan. Lalu saya berjalan menembus hujan menuju sebuah minimarket yang sudah tutup. Satu-satunya tempat berteduh yang saya temukan. Saya berdiri di sana, menatap ke arah jalan raya, berharap melihat lampu mobil suami saya menembus tirai hujan. 1 jam berlalu, tidak ada siapa-siapa. Baterai ponsel saya tinggal belasan persen. Saya menelpon lagi. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua baru tersambung setelah nada dering yang panjang. "Halo," suaranya terdengar samar. "Kamu di mana?" "Mas, aku sudah kedinginan di sini." "Jalanan sepi sekali," tanya saya dengan suara bergetar. "Maaf, sayang." "Maaf banget, ban mobilku bocor parah di tol. Aku lagi nunggu petugas ganti ban serep. Kamu sabar sedikit, ya. Cari tempat yang aman. Sebentar lagi aku pasti sampai," jawab Raka.
Suaranya terdengar sedikit terengah. Ada suara bising samar di latar belakang, suara musik, dan tawa orang banyak. Tapi saat itu, rasa iba justru yang menyergap saya. Ya ampun. Mas, ya sudah. Hati-hati, aku tunggu di sini. Jangan terburu-buru kalau hujannya masih deras, balas saya. Telepon ditutup. Saya kembali memeluk lutut, mencari kehangatan dari tubuh saya sendiri. Saya sama sekali tidak menaruh curiga. Saya justru membayangkan Raka basah kuyup di pinggir tol, bersusah payah mengganti ban demi menjemput istrinya. Saya bahkan merasa bersalah karena merepotkannya malam-malam begini. Tepat saat jam di ponsel saya menunjukkan 2 jam sejak saya tiba di tempat ini, sebuah notifikasi masuk. Pesan itu dari Sekar, sahabat saya sejak bangku kuliah. Sekar perempuan yang gemar menghabiskan akhir pekan di kafe dan tempat hiburan di pusat kota. Tumben sekali, Sekar mengirim pesan selarut ini, pikir saya. Dengan jari yang kaku, saya membuka pesannya. Sekar tidak mengirim sapaan. Ia langsung mengirim sebuah foto, lalu menyusul satu kalimat pendek yang membuat darah di sekujur tubuh saya seakan berhenti mengalir. Nin, ini suamimu, kan? Dia lagi sama siapa? Saya mengernyitkan dahi. Saya memperbesar foto itu. Kualitasnya sedikit buram. Diambil dari kejauhan, di bawah cahaya neon yang remang. Tapi siluet pria di dalam foto itu sangat tidak asing. Kemeja biru tua dengan garis halus di kerahnya. Itu kemeja yang saya setrika sendiri pagi tadi. Potongan rambutnya. Jam tangan perak di pergelangan kirinya. Postur tubuhnya yang tinggi tegak. Tidak salah lagi, pria di foto itu adalah Raka. Suami yang setengah jam lalu berkata bannya bocor di tol. Ponsel nyaris terlepas dari genggaman saya. Jantung saya berdetak sampai menyakiti tulang rusuk. Lalu mata saya jatuh ke sosok perempuan dalam pelukan suami saya. Raka merangkul erat pinggang perempuan itu dari belakang. Perempuan itu menyandarkan kepala dengan manja ke dadanya. Gaun malamnya merah menyala. Saya memperbesar bagian wajahnya, dan tubuh saya membeku. Wajah itu, lesung pipi di sebelah kiri, tahi lalat kecil di bawah alis. Wajah yang ribuan kali tersenyum di seberang meja kafe saat kami bercerita tentang hidup. Itu wajah Sekar. Bukan, itu bukan Sekar yang mengirim pesan. Sekar yang mengirim pesan adalah Sekar yang lain. Teman kuliah saya yang baik. Perempuan dalam foto itu adalah Maya. Maya, rekan kerja saya di kantor. Maya, yang setiap hari duduk 2 meja dari saya. Maya, yang saya anggap seperti adik sendiri. Tuhan, ini tidak mungkin. Saya terus bergumam sendiri, seperti orang gila di bawah hujan. Air mata mulai menggenang, mengaburkan pandangan saya. Saya mengusap layar dengan kasar, berharap gambar itu berubah. Berharap itu hanya 2 orang asing yang kebetulan mirip. Tapi semakin saya menatapnya, kenyataan itu semakin menampar saya. Itu memang Maya, perempuan yang 3 tahun lalu masuk ke divisi saya sebagai anak magang. Saya yang mengajarinya membuat laporan. Saya yang merekomendasikannya agar diangkat menjadi pegawai tetap. Saya yang meminjamkan uang saat ibunya sakit. Saya bahkan pernah membelanya di depan atasan ketika ia melakukan kesalahan besar. Dan inilah balasannya. Ia berdandan menor, pergi ke klub malam, dan berada dalam pelukan suami saya. Sementara saya menggigil di pinggir jalan seperti orang bodoh selama 2 jam penuh. Rasa dingin yang menggigilkan, tubuh saya lenyap seketika. Terbakar oleh amarah yang luar biasa. Kepala saya terasa mau pecah. Kebohongan macam apa yang sedang mereka mainkan di belakang saya? Raka membiarkan saya kedinginan, menunggu seperti orang dungu, sementara ia bersenang-senang menghamburkan uang bersama bawahan saya sendiri. Saya membalas pesan Sekar dengan tangan yang gemetar. Terima kasih, Sekar. Tolong jangan beritahu siapapun dulu, biar aku yang urus. Setelah itu saya mematikan ponsel dan memasukkannya ke saku. Tangis saya pecah bersamaan dengan hujan yang semakin lebat. Saya menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib yang begitu menyedihkan. Dikhianati oleh pria yang saya cintai, dan ditikam dari belakang oleh perempuan yang saya besarkan karirnya dengan tangan saya sendiri. Namun tangis itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit menumpahkan rasa sakit, saya mengusap air mata dengan punggung tangan. Saya berdiri,
Hati saya kini telah mengerah seperti batu. Saya melambaikan tangan ke arah sebuah taksi yang melintas pelan di tengah hujan. Saya masuk dengan pakaian basah kuyup. Sopir sempat bertanya kemana tujuan saya. Dengan nada khawatir, melihat kondisi saya yang berantakan. Saya hanya menyebut alamat rumah dengan suara yang sangat dingin. Sepanjang perjalanan pulang, saya menatap kosong keluar jendela. Pikiran saya berpacu cepat, bukan lagi memikirkan bagaimana cara menangis, tapi memikirkan bagaimana cara membuat mereka membayar. Sesampai di rumah, saya tidak menyalakan lampu ruang tamu. Saya duduk di kegelapan, masih dengan pakaian basah, dan membiarkan tubuh saya menggigil. Tapi pikiran saya justru semakin jernih, dingin, tajam seperti pisau yang baru diasah. Saya membuka laptop. Di layar, terbentang seluruh peta keuangan rumah tangga kami. Inilah yang Raka tidak pernah ia mengerti tentang saya. Selama 8 tahun, ia menyerahkan semua urusan uang kepada saya. Ia bilang, ia tidak punya waktu. Kepalanya penuh dengan strategi pemasaran. Ia bahkan dengan bangga berkata pada teman-temannya bahwa istrinya adalah Menteri Keuangan Keluarga. Ia tidak tahu bahwa Menteri Keuangan, jika dikhianati, bisa menjadi seorang algojo. Mari saya jelaskan satu persatu, supaya kalian paham betapa rapuhnya kerajaan yang ia banggakan itu. Rumah 2 lantai di Bintaro yang ia pamerkan ke setiap tamu. Sertifikatnya atas nama saya. Bukan karena Raka baik hati, tapi karena 8 tahun lalu, saat kami membeli rumah itu, Raka sedang terlilit utang kartu kredit. Atas saran saya, agar rumah aman dari sitaan. Sertifikat dibuat atas nama saya dan cicilannya, hampir seluruhnya, dibayar dari gaji saya sebagai akuntan. Rekening bersama, tempat kami menyimpan tabungan. Sayalah pemegang otorisasi utamanya. Bahkan kartu kredit tambahan yang sering Raka pakai untuk mentraktir kolega. Kartu itu turunan dari rekening yang saya kendalikan. Saya bisa mencabut otorisasinya kapan saja, hanya dengan satu panggilan ke bank. Saya menutup laptop. Di luar, hujan mulai reda. Saya tidak akan bertindak terburu-buru. Orang yang marah dan berteriak hanya akan kalah. Saya akan diam. Saya akan tersenyum. Dan sementara mereka mengira saya tidak tahu apa-apa, saya akan mengumpulkan setiap bukti, lalu menyusun setiap langkah, sampai jaring itu mengunci leher mereka sendiri. Pintu depan terbuka hampir pukul 3 dini hari. Raka masuk dengan langkah yang sedikit limbung dan bau parfum perempuan yang tidak saya kenal. Ia kaget melihat saya masih terjaga. Loh, kamu sudah di rumah? Kok bisa? Aku tadi nyariin kamu di halte, tapi kamu gak ada, kata Raka. Berusaha terdengar khawatir. Saya menatapnya. Lalu, saya tersenyum. Iya, Mas. Tadi aku nelpon kamu, lama nggak diangkat. Jadi, aku naik taksi saja. Kasihan kamu, ya. Harus ganti ban di tol malam-malam begini. Sudah, istirahat saja. Besok pagi, aku buatkan sarapan. Jawab saya dengan suara yang selembut mungkin. Raka tampak lega. Ia bahkan mencium kening saya dengan bibir yang masih menyimpan jejak perselingkuhan. Saya tidak menarik diri. Saya menahan mual saya, karena malam itu saya sudah memutuskan satu hal. Raka tidak boleh tahu bahwa saya tahu. Belum saatnya. Esok paginya, saya bangun lebih awal. Saya menggoreng telur, menyeduh kopi, dan menata semuanya di meja seperti istri yang paling berbakti. Raka makan dengan lahap. Maya lewat pesan singkat di grup kantor, mengabari bahwa ia akan datang terlambat. Saya membalas dengan ramah. Santai saja, Maya. Hati-hati di jalan, di kantor. Hari itu Maya datang dengan wajah berseri. Ia membawakan saya secangkir kopi kesukaan saya. Seperti biasa. Mbak Nin, ini kopinya. Mbak kelihatan capek. Semalam begadang, ya, katanya manis. Saya menerima kopi itu sambil tersenyum. Iya. Maya, semalam aku begadang. Banyak yang harus aku kerjakan. Saya tidak berbohong. Saya memang begadang. Tapi bukan untuk pekerjaan kantor. Di balik layar komputer saya, sebuah folder baru telah saya buat. Namanya hanya 1 huruf, agar tidak menarik perhatian. Di dalamnya, saya mulai menyimpan tangkapan layar pertama. Foto dari Sekar. Itu adalah bukti nomor 1. Saya tahu apa yang saya lakukan
mungkin terdengar dingin bagi sebagian orang. Banyak yang akan berkata, kenapa tidak langsung saja menghadapinya, menamparnya, menggugatnya seketika? Tapi saya bukan perempuan yang bertindak karena emosi sesaat. Saya tahu, jika saya bergerak terlalu cepat, Raka yang licik akan punya waktu untuk menyembunyikan aset, memutarbalikan fakta, bahkan mungkin membalikan keadaan dan menjadikan saya pihak yang bersalah. Pria seperti dia pandai bicara. Ia bisa membuat hitam menjadi putih. Maka satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan permainan yang lebih sabar, lebih teliti, dan lebih dingin daripada dirinya. Saya harus menunggu sampai setiap pintu pelarian baginya tertutup rapat. Hari-hari berikutnya saya jalani dengan dua wajah. Di rumah, saya istri yang penuh perhatian. Di kantor, saya atasan yang ramah pada Maya. Tapi di balik kedua topeng itu, saya bekerja seperti seorang auditor yang sedang membongkar penggelapan terbesar dalam hidupnya. Bukti kedua datang dari mutasi rekening. Suatu malam, saat Raka tertidur, saya membuka aplikasi bank di ponselnya. Kode pengamannya masih tanggal lahir saya. Begitu yakinnya ia bahwa saya tidak akan pernah curiga. Di sana, saya menemukan jejak yang sangat rapi. Transfer ke sebuah butik mahal. Pembayaran kamar hotel di akhir pekan saat ia bilang sedang dinas keluar kota. Tagihan restoran yang nilainya bisa untuk makan keluarga sebulan. Semuanya dari rekening yang ia kira hanya miliknya. Padahal saya memiliki akses penuh ke riwayatnya. Saya memotret setiap transaksi. Saya mencatat tanggalnya. Saya menyusunnya rapi seperti laporan audit. Folder satu huruf di komputer saya semakin tebal. Bukti ketiga adalah percakapan mereka. Saya tidak perlu mencuri ponsel Raka lagi. Suatu sore, Maya meninggalkan ponselnya di meja saat ke toilet. Layarnya menyala. Sebuah pesan dari kontak bernama Sayangku M muncul di sana. Saya tidak menyentuh apapun. Saya hanya memotret layar itu dari ponsel saya sendiri. Isinya sudah cukup membuat siapapun muntah. Mereka membicarakan rencana untuk masa depan. Masa depan yang di dalamnya tidak ada saya. Lalu datang bukti keempat yang membuat saya hampir kehilangan kendali. Maya, dengan wajah polosnya, masuk ke ruangan saya suatu pagi. Ia meminta saya merekomendasikan kenaikan jabatannya menjadi supervisor. Ia bahkan berkata, Mbak Nin kan yang paling tahu kemampuan aku. Aku percaya sama Mbak. Saya menatap perempuan itu lama. Lalu, saya tersenyum dan berkata, tentu. Maya, kamu memang pantas. Akan aku usahakan. Hari itu saya belajar bahwa membalas dendam paling pedih adalah dengan tetap tersenyum di depan musuh yang merasa menang. Bukti kelima, mengubah segalanya. Suatu malam, Raka mengajak saya bicara serius. Ia bilang ada peluang investasi properti yang sangat bagus. Sebuah apartemen di pusat kota. Ia memang ingin saya menjual sebagian saham investasi kami untuk membelinya. Ini buat masa depan kita. Min, percaya sama aku, katanya. Saya mengangguk pelan. Tapi malam itu juga, saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apartemen itu bukan untuk kami. Apartemen itu untuk Maya. Ia sedang berusaha memindahkan harta kami ke sarang barunya. Di depan mata saya sendiri. Saya tidak menolak. Saya berkata akan memikirkannya. Lalu keesokan harinya, saya melakukan langkah pertama yang nyata. Saya mengambil cuti dan menemui seorang pengacara perceraian terbaik yang bisa saya bayar. Namanya Bularas. Saya membentangkan semua bukti di mejanya. Foto, mutasi rekening, tangkapan layar percakapan. Bularas menatap saya dan berkata, Ibu sudah menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Dengan bukti seperti ini, posisi Ibu sangat kuat. Tapi kita harus bergerak diam-diam sampai semuanya terkunci. Saya mengangguk. Diam-diam adalah keahlian saya. Bukti keenam datang tanpa saya cari di kantor. Maya mulai berubah karena merasa dekat dengan suami atasannya. Ia menjadi sombong. Suatu hari, di depan rekan-rekan lain, ia menyindir saya. Ada loh, orang yang sibuk kerja sampai lupa ngurus rumah tangga. Pantas saja suaminya cari hiburan di luar. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya hanya menutup laptop, berdiri, dan berkata dengan tenang, kamu benar, Maya. Suami memang bisa cari hiburan di luar, tapi
rumah, dan semua isinya. Selalu kembali kepada pemilik yang sah. Saya berjalan keluar tanpa menoleh. Maya tidak mengerti maksud kalimat saya, tapi ia akan mengerti sebentar lagi. Sementara mereka semakin lengah, saya bergerak semakin cepat setiap bulan. Dengan alasan diversifikasi investasi, saya memindahkan dana dari rekening bersama ke rekening pribadi yang Raka tidak ketahui keberadaannya. Saya melakukannya pelan-pelan, dalam jumlah yang tidak mencurigakan. Persis seperti cara seorang akuntan menyembunyikan angka di antara ribuan baris pembukuan. Saya tidak mencuri, saya hanya memindahkan apa yang memang sebagian besar berasal dari keringat saya sendiri ke tempat yang aman. Bukti ketujuh adalah yang paling menghancurkan. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Raka keluar ke teras untuk menelpon. Saya mengikutinya diam-diam, berdiri di balik tirai, dengan ponsel di tangan, merekam. Suaranya jelas terdengar. Sabar, Maya, sebentar lagi. Begitu apartemen itu beres, aku ceraikan Anindya. Dia perempuan bodoh yang gak tahu apa-apa soal uang. Semua aset gampang aku ambil. Dia cuma bisa ngitung, tapi nggak bisa main strategi, kata Raka. Lalu tertawa kecil. Saya berdiri di balik tirai itu, dengan tangan yang sangat stabil memegang ponsel. Tidak ada lagi air mata. Hanya ada satu kata di kepala saya. Terima kasih, Raka. Sudah merekam pengakuanmu sendiri. Rekaman itu menjadi bukti nomor 7, yang paling berharga dari semuanya. Lalu tibalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Pagi itu, Raka memberi saya sebuket bunga dan kotak perhiasan. Ia memeluk saya dan berkata, "Selamat ulang tahun pernikahan, sayang. Terima kasih. Sudah jadi istri terbaik selama ini." Saya tersenyum dan menerima pelukannya. Saya tahu bunga itu hanyalah panggung. Beberapa jam sebelumnya, ia baru saja menelpon Maya, membahas tanggal pengajuan cerai. Bukti ke-8 terekam rapi di folder saya. Saya membalas pelukannya. Lalu saya berbisik, "Terima kasih, Mas. Hari ini akan jadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan." Ia mengira itu kalimat cinta. Padahal itu adalah aba-aba. Karena malam itu juga, semua jaring yang saya tenun selama berbulan-bulan akan saya tarik sekaligus. Saya juga menemui Sekar, sahabat yang mengirim foto malam itu. Kami bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantor, di sudut kota yang sepi. Sekar memeluk saya begitu melihat saya. Mata Niwan berkaca-kaca. "Nin, aku minta maaf harus jadi orang yang ngasih tahu kamu," katanya. Saya menggenggam tangannya. "Tidak, Sekar. Justru kamu menyelamatkan aku. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih jadi perempuan bodoh yang menunggu di pinggir jalan." Sekar lalu menceritakan lebih banyak. Ternyata, malam itu bukan kali pertama ia melihat mereka. Sudah beberapa kali ia memergoki Raka dan Maya di tempat yang sama. Tapi ia ragu, takut salah orang. Sampai akhirnya malam itu ia yakin dan memberanikan diri mengirim foto. Sekar bahkan masih menyimpan beberapa foto lain dari malam-malam sebelumnya. Ia mengirimkan semuanya kepada saya. Bukti saya bertambah, semakin kuat, semakin tak terbantahkan. Pernah satu kali, saya hampir tertangkap basah. Suatu malam, saya sedang memotret layar ponsel Raka yang ia tinggalkan di meja saat mandi. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka lebih cepat dari yang saya kira. Raka keluar dan melihat saya berdiri dekat mejanya. Jantung saya berhenti sesaat. Tapi saya seorang akuntan. Saya terbiasa tetap tenang saat angka-angka tidak sesuai. Saya mengangkat ponsel saya sendiri, bukan ponselnya, dan berkata santai, "Mas, aku baru sadar tagihan listrik bulan ini naik. Aku lagi cek aplikasi pembayaran." Raka mengangguk. Percaya begitu saja, lalu kembali sibuk dengan handuknya. Saya menghela napas pelan. Sedikit lagi, semuanya bisa runtuh sebelum waktunya. Sejak itu, saya semakin berhati-hati. Saya tidak pernah lagi gegabah. Saya juga diam-diam memindahkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman. Sertifikat rumah, buku tabungan,
polis, asuransi, semua surat berharga. Saya pindahkan ke kotak penyimpanan di bank atas nama saya sendiri. Saya tidak ingin saat semuanya pecah nanti, Raka punya kesempatan untuk menyembunyikan atau merusak satupun bukti kepemilikan. Setiap langkah saya perhitungkan seperti seorang ahli strategi yang menyusun langkah catur. Raka mengira ia sedang bermain. Padahal ia bahkan tidak tahu bahwa papan caturnya sudah lama berpindah ke tangan saya. Selama berminggu-minggu menjalani peran ganda itu, ada banyak malam ketika saya hampir tidak sanggup. Tidur di samping pria yang merencanakan kehancuran saya bukan hal yang mudah. Setiap kali ia memeluk saya dalam tidur, saya menahan diri untuk tidak bangkit dan pergi. Tapi saya mengingatkan diri sendiri. Jika saya marah sekarang, jika saya menangis dan berteriak, saya hanya akan menjadi istri yang dicampakkan, yang keluar dari rumah tanpa apa-apa. Kesabaran adalah harga yang harus saya bayar untuk keadilan yang sesungguhnya. Suatu hari, ibu mertua saya menelpon. Selama ini, hubungan kami cukup baik, meski ia tinggal jauh di kampung halaman di Jawa Tengah. Ia bertanya kabar, lalu berkata, "Min, jaga Raka baik-baik. Ya, dia anak ibu satu-satunya. Ibu titip dia sama kamu." Saya menggenggam ponsel erat-erat. Saya ingin sekali berkata bahwa anaknya yang ia titipkan itu sedang menusuk saya dari belakang. Tapi saya hanya menjawab, "Iya, Bu, Anindya akan urus semuanya dengan baik. Ibu tidak perlu khawatir. Saya tidak berbohong. Saya memang akan mengurus semuanya. Hanya saja, tidak dengan cara yang ibu mertua saya bayangkan." Bukti-bukti terus saya kumpulkan dengan kesabaran seorang akuntan yang menelusuri setiap sen yang hilang. Saya menyimpan salinan rekening koran selama 6 bulan terakhir. Saya mencetak riwayat lokasi dari aplikasi yang masih tertaut di akun bersama kami, yang menunjukkan Raka berada di hotel saat ia bilang sedang di luar kota. Saya bahkan menyimpan struk-struk yang tanpa sadar ia tinggalkan di saku celana, yang setiap akhir pekan saya cuci. Restoran mahal, toko perhiasan, tiket bioskop untuk 2 orang. Di jam ketika saya sedang lembur di kantor, setiap potongan kecil itu, yang bagi orang lain mungkin tidak berarti, bagi saya adalah satu paku lagi untuk peti yang sedang saya siapkan. Saya menyusunnya berdasarkan tanggal, berdasarkan jenis. Persis seperti saya menyusun laporan keuangan tahunan. Rapi, teliti, tak terbantahkan. Yang paling menyakitkan adalah ketika saya harus terus berpura-pura di depan Maya. Setiap pagi ia membawakan kopi. Setiap pagi saya mengucapkan terima kasih. Suatu kali ia bahkan curhat pada saya tentang seorang pria yang katanya sangat mencintainya. Pria dewasa yang sudah mapan. Ia bertanya, apakah ia harus menerima cinta itu meski pria itu sudah beristri? Saya menatapnya, perempuan yang sedang menceritakan perselingkuhannya dengan suami saya kepada saya sendiri, tanpa ia tahu. Saya menjawab dengan tenang, "Maya, cinta yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah berakhir bahagia. Cepat atau lambat, semuanya akan runtuh." Ia tertawa dan bilang, "Saya terlalu kuno." Saya hanya tersenyum. Saya tidak sedang menasihatinya. Saya sedang memberinya peringatan yang ia pilih untuk abaikan. Ada satu malam ketika saya hampir membatalkan semuanya. Malam itu, Raka pulang membawa oleh-oleh. Bersikap manis, menanyakan apakah saya lelah, memijat bahu saya. Untuk sesaat, hati kecil saya bertanya, mungkinkah ini semua salah paham? Mungkinkah saya keliru? Tapi lalu ponselnya berbunyi di meja dan layarnya menyala. Sebuah pesan dari Maya. "Mas, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Tangan Raka cepat-cepat menyambar ponselnya. Wajahnya berubah sesaat. Lalu kembali tersenyum pada saya. "Cuma chat grup kantor." "Min," katanya. Malam itu, keraguan terakhir saya mati. Tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa. Di sela-sela semua itu, ada satu hal kecil yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Diam-diam, saya mulai menabung di rekening rahasia. Bukan hanya untuk pengaman, tapi untuk sebuah mimpi. Sejak lama, saya ingin membuka usaha catering. Saya pandai memasak.
Ibu saya dulu seorang juru masak di sebuah rumah makan, dan saya mewarisi tangannya. Tapi Raka selalu menertawakan keinginan itu. Maka diam-diam, saya mulai membeli peralatan dapur, mengikuti kelas memasak daring di malam hari saat Raka tidur, dan menyusun rencana bisnis di sela-sela laporan keuangan. Jika suatu hari saya keluar dari pernikahan ini, saya tidak ingin keluar dengan tangan kosong dan jiwa yang hancur. Saya ingin keluar dengan sebuah masa depan yang sudah saya siapkan sendiri. Setiap kali rasa sakit datang, setiap kali air mata hampir tumpah, saya mengalihkannya menjadi tenaga. Saya menulis menu. Saya mencoba resep baru. Saya membayangkan ruko kecil dengan papan nama saya sendiri di atasnya. Mimpi itulah yang menjaga saya tetap waras saat dunia di sekitar saya penuh kepalsuan. Ada juga satu hal yang membuat saya semakin yakin bahwa saya tidak salah bertindak. Suatu hari, saya tidak sengaja menemukan dokumen di laci meja Raka. Sebuah brosur apartemen dengan catatan tulisan tangannya di pinggir. Di sana tertulis nama Maya dan di bawahnya perhitungan kasar tentang berapa banyak aset kami yang bisa ia cairkan. Ia bahkan sudah menghitung nilai rumah Bintaro tanpa tahu bahwa rumah itu bukan miliknya. Ia sudah menghitung saldo tabungan kami tanpa tahu bahwa saldo itu sudah lama saya pindahkan sedikit demi sedikit. Melihat angka-angka itu ditulis dengan tangannya sendiri, saya tidak lagi merasa marah. Saya hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang begitu yakin bisa merampok istrinya. Padahal ia bahkan tidak tahu di mana letak berangkasnya. Saya menyalin brosur dan catatan itu, lalu mengembalikannya persis ke tempatnya. Bukti nomor sekian, yang menunjukkan niatnya bukan sekedar perselingkuhan, tapi rencana untuk menguras saya hingga kering. Di pengadilan nanti, niat itu akan sangat berarti. Hari pembalasan, saya pilih dengan cermat, bukan hari sembarangan. Akhir bulan, saat perusahaan tempat saya dan Maya bekerja mengadakan rapat besar tahunan, hari di mana seluruh direksi, manajer, dan staf berkumpul di ruang besar di lantai paling atas. Hari di mana Raka kebetulan diundang sebagai tamu mitra bisnis karena perusahaannya menjadi rekanan distribusi kami. Mereka semua akan hadir di satu ruangan. Raka, Maya, para atasan saya. Orang-orang yang selama ini menyaksikan Maya bersikap manis pada saya. Panggung yang sempurna. Tapi sebelum panggung itu, saya melakukan satu hal lebih dulu. Pagi sebelum rapat, saya berangkat ke bank. Dengan tenang, saya menemui petugas dan menutup rekening bersama, memindahkan seluruh sisa saldonya ke rekening pribadi saya. Lalu saya mencabut otorisasi kartu kredit tambahan milik Raka. Satu persatu, saya memutus setiap jalur uang yang selama ini ia kira tak terbatas. Petugas bank hanya menjalankan perintah saya, karena memang sayalah pemegang sah seluruh rekening itu. Selesai dari bank, saya menuju kantor pengacara. Bularas menyerahkan map berisi gugatan cerai yang sudah didaftarkan resmi ke Pengadilan Agama pagi itu juga. Semuanya legal. Semuanya terkunci. Saya memasukkan map itu ke dalam tas saya, lalu berangkat ke kantor dengan perasaan setenang air danau. Rapat tahunan dimulai pukul 11. Ruangan itu penuh. Layar besar di depan menampilkan laporan kinerja perusahaan. Saya duduk di barisan tengah. Maya duduk tidak jauh, mengenakan blazer baru. Tersenyum penuh percaya diri. Raka berdiri di sisi ruangan bersama para mitra, tampan dengan setelan mahalnya. Sesekali melirik Maya dengan tatapan yang kini saya pahami artinya. Di sesi terakhir, pembawa acara membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya mengangkat tangan. Semua mata menoleh. Atasan saya tampak sedikit terkejut, karena saya bukan orang yang biasa bicara di forum. Saya berdiri. Saya berjalan ke depan dengan tenang. Saya meminta operator menghubungkan ponsel saya ke layar besar dan pengeras suara. Saya minta maaf. Ini di luar agenda rapat, kata saya. Suara saya jernih dan stabil, tapi ada sesuatu yang saya rasa perlu diketahui oleh semua orang di ruangan ini. Karena ini menyangkut integritas, dan integritas adalah hal yang paling kita junjung di perusahaan ini, bukan? Ruangan hening. Saya menekan tombol di ponsel. Sebuah rekaman suara terputar lewat pengeras suara, memenuhi seluruh ruangan. Suara Raka, jelas dan jernih, menggema.
Begitu apartemen itu beres, aku ceraikan Anindya. Dia perempuan bodoh yang gak tahu apa-apa soal uang. Semua aset gampang aku ambil. Dia cuma bisa ngitung, tapi gak bisa main strategi. Lalu disusul suara tawa kecilnya. Ruangan itu langsung berubah. Bisik-bisik pecah di mana-mana. Wajah Raka memutih seperti kertas. Ia berdiri kaku di sudut ruangan. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Maya di kursinya mencengkeram meja. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini pias. Saya menatap ke arah mereka berdua. Suara yang barusan kalian dengar, kata saya pelan, adalah suara suami saya, pria yang berdiri di sana itu. Dan perempuan yang ia maksud dengan masa depan barunya ada di ruangan ini juga. Duduk di antara kalian, tersenyum manis setiap hari sambil membawakan saya kopi. Semua kepala menoleh ke arah Maya. Maya berdiri panik. Itu bohong. Mbak Nin memfitnah saya, teriaknya. Saya tidak menaikkan suara. Saya hanya menekan tombol berikutnya di ponsel. Di layar besar, muncul tangkapan layar percakapan mereka. Pesan dari kontak sayangku, M. Foto dari malam di bar itu. Raka memeluk pinggang Maya, satu persatu. Bukti itu terpampang di hadapan seluruh isi ruangan. Saya tidak pernah memfitnah. Maya, kata saya. Saya seorang akuntan. Saya tidak bekerja dengan perasaan. Saya bekerja dengan bukti. Dan semua yang ada di layar ini adalah bukti yang kalian buat sendiri. Tubuh Maya gemetar. Air mata mulai jatuh di pipinya. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata seseorang yang baru sadar bahwa segalanya telah runtuh. Atasan tertinggi di perusahaan yang duduk di barisan depan, berdiri dengan wajah keras. Maya, kamu ke ruangan saya setelah ini. Dan Anda, katanya menoleh ke Raka. Saya rasa kerjasama bisnis perusahaan Anda dengan kami perlu kami tinjau ulang. Saya berbalik menghadap Raka. Untuk pertama kalinya malam itu, saya melihat ke matanya tanpa rasa takut. Mas, kata saya, mengeluarkan map dari tas saya dan meletakkannya di meja terdekat. Ini surat gugatan cerai yang sudah aku daftarkan ke pengadilan pagi tadi. Kamu bilang aku perempuan bodoh yang gampang kamu ambil semua asetnya. Coba sekarang kamu cek rekening kita. Cek kartu kreditmu. Dengan tangan gemetar, Raka mengeluarkan ponselnya. Saya melihat wajahnya, membaca layar. Saya melihat warna terakhir tersisa di wajahnya menghilang. Rekening bersama. Saldo 0. Kartu kredit ditolak. Semuanya dalam satu pagi lenyap dari genggamannya. Anin, kamu apakan semua uang kita? Suaranya bergetar. Tidak ada uang kita. Mas, jawab saya tenang. Yang ada hanya uang yang sebagian besar aku hasilkan, yang aku simpan di tempat yang aman. Rumah di Bintaro yang sering kamu pamerkan itu, sertifikatnya atas nama aku. Cicilannya dari gajiku. Kamu tidak punya apa-apa di sana. Tidak pernah punya. Raka terjatuh ke kursi. Pria yang tadi berdiri dengan dada membusung, kini hanya seonggok tubuh yang kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Di seberang ruangan, Maya ditarik keluar oleh petugas keamanan, terisak. Karir yang ia bangun dengan berdiri di pundak saya, hancur di tempat yang sama di mana ia dulu memohon kenaikan jabatan. Saya mengambil tas saya merapikan blazer saya. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, melewati Raka yang tertunduk, melewati ratusan pasang mata yang menatap saya dengan campuran kekaguman dan kengerian. Di pintu, saya berhenti sebentar. Saya tidak menoleh. Saya hanya berkata cukup keras untuk didengar Raka. Selamat ulang tahun pernikahan. Mas, aku sudah bilang ini akan jadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan. Lalu, saya melangkah keluar. Pintu tertutup di belakang saya. Di tengah keheningan ruangan itu, salah satu rekan kerja saya, seorang perempuan bernama Dita, yang dulu sering Maya rendahkan, berdiri dan bertepuk tangan pelan. Lalu, satu persatu, beberapa orang lain ikut. Bukan tepuk tangan kemeriahan, tapi tepuk tangan penghormatan untuk seorang perempuan yang memilih membela dirinya dengan martabat, bukan dengan teriakan. Saya tidak menoleh pada mereka, tapi saya mendengarnya.
Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tidak sendiri. Pak Hendra, Direktur Utama perusahaan, yang dikenal sangat menjaga integritas, berdiri perlahan dari kursinya. Wajahnya keras. Ia menatap Raka, lalu menatap Maya, lalu berkata dengan suara dalam yang menggema di ruangan. Perusahaan ini dibangun di atas kepercayaan. Apa yang baru saja kita saksikan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan itu. Dalam bentuk yang paling memalukan, saya tidak akan menoleransinya. Ia lalu menoleh pada saya. Bu Anindya, atas nama perusahaan, saya minta maaf bahwa hal ini terjadi pada karyawan terbaik kami. Saya hanya menundukkan kepala sopan. Saya tidak butuh permintaan maaf siapapun. Tapi saya menghargainya. Maya mencoba berbicara sekali lagi. Suaranya parau di antara isak tangis. Mbak Nin, Aku nggak bermaksud, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua bukti telah berbicara lebih keras dari pembelaan apapun. Petugas keamanan menggiringnya keluar, dan ruangan itu menyaksikan kejatuhan seseorang yang tadinya begitu yakin akan menang. Apa yang terjadi setelah hari itu berjalan jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Karma ternyata tidak selalu menunggu bertahun-tahun. Kadang ia datang dalam hitungan hari. Maya dipecat keesokan harinya. Perusahaan tidak butuh banyak pertimbangan. Reputasinya hancur di depan seluruh divisi. Kabar tentang apa yang terjadi di ruang rapat menyebar ke seluruh kantor sebelum jam makan siang. Tidak ada satupun rekan yang membelanya. Perempuan yang dulu ia sindir, ia rendahkan, kini menjadi orang yang ia mohon belas kasihnya. Tapi belas kasih itu tidak pernah datang. Beberapa hari kemudian, Maya menunggu saya di tempat parkir. Riasannya luntur, matanya sembab. Ia menghampiri saya sambil menangis. Mbak Nin, tolong. Aku salah. Aku hilaf. Tolong bantu aku, Mbak. Aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya apa-apa lagi. Isaknya mencoba menggenggam tangan saya. Saya menarik tangan saya pelan. Saya menatapnya tanpa amarah, juga tanpa belas kasih. Maya, kata saya, 3 tahun lalu, aku yang mengajarimu segalanya. Aku yang membelamu saat kamu salah. Aku yang meminjamkan uang saat ibumu sakit. Dan kamu membalasnya dengan tidur bersama suamiku, lalu menyindirku di depan teman-teman. Sekarang kamu memintaku menolongmu lagi. Saya menghela napas. Kamu menabur apa yang sekarang kamu panen? Maya, itu bukan kekejaman aku, itu keadilan. Saya masuk ke mobil dan pergi. Di kaca spion, saya melihat Maya berlutut di aspal yang panas. Tapi hati saya tidak bergetar sedikit pun. Ada saatnya kebaikan harus berhenti, agar tidak menjadi makanan bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Raka jatuh lebih dalam lagi, tanpa rekening yang bisa ia kuras, tanpa kartu kredit, tanpa rumah. Ia mulai panik. Apartemen yang sudah ia janjikan pada Maya, yang uang mukanya ternyata ia ambil dengan berutang pada rentenir, kini menjeratnya. Ia mengira bisa melunasinya dengan menjual aset kami, tapi tidak ada aset yang menjadi miliknya. Semuanya, secara hukum, milik saya. Ia mulai menelponi saya puluhan kali sehari. Saya membiarkan ponsel berdering, sampai ia menyerah dan mengirim pesan suara. Suaranya, yang dulu selalu terdengar berwibawa, kini berubah menjadi rengekan seorang pecundang. Amin, tolong angkat teleponnya. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan biarkan aku begini. Aku terlilit utang. Rentenir mengejarku. Tolong kembalikan sebagian saja. Aku mohon. Begitu isi pesannya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya hanya meneruskannya ke pengacara saya, Bularas, sebagai tambahan bukti untuk persidangan. Setiap rengekannya justru semakin memperkuat posisi saya di pengadilan. Di kantornya, skandal itu juga menghancurkan karirnya. Para mitra bisnis yang hadir di rapat tahunan menyaksikan sendiri keruntuhannya. Perusahaan tempat ia bekerja, yang citranya terganggu oleh skandal itu, memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatan manajer dalam waktu kurang dari 2 minggu. Raka jatuh dari seorang manajer terhormat menjadi pengangguran yang dikejar utang ratusan juta. Proses perceraian kami
berjalan sangat cepat dengan bukti yang begitu lengkap. Hakim tidak butuh waktu lama. Raka bahkan tidak hadir di beberapa sidang karena ia sibuk bersembunyi dari para penagih utang yang mulai meneror tempat tinggalnya. Rumah di Bintaro yang sertifikatnya atas nama saya dan cicilannya dari gaji saya resmi jatuh sepenuhnya ke tangan saya setelah hakim mengetuk palu. Saya memenangkan segalanya, hak milik rumah, seluruh tabungan, dan yang paling penting, kebebasan saya. Beberapa minggu setelah perceraian resmi, ibu mertua saya menelpon untuk terakhir kalinya. Suaranya parau, seperti orang yang sudah lama menangis. "Nin," katanya pelan. "Ibu baru tahu semuanya. Ibu minta maaf atas perbuatan Raka. Ibu tidak menyangka anak ibu setega itu." Saya terdiam sejenak. Lalu, saya menjawab dengan tenang, "Ibu tidak perlu minta maaf. Bukan ibu yang salah. Anindya tidak pernah membenci ibu. Tapi Anindya juga tidak bisa kembali." Ibu mertua saya menangis di seberang sana. Ia bercerita bahwa Raka sempat datang ke kampung, meminta uang. Lalu pergi lagi, saat tahu tidak ada lagi yang bisa diperasnya. Bahkan ibunya sendiri kini ia tinggalkan. Saya menutup telepon itu dengan perasaan yang aneh. Bukan kemenangan, bukan pula kesedihan. Hanya sebuah ketenangan. Seperti seseorang yang akhirnya berhasil menutup pintu sebuah ruangan gelap dan tidak akan pernah membukanya lagi. 3 bulan telah berlalu sejak malam hujan yang mengubah seluruh hidup saya itu. Hari ini, saya berdiri di depan cermin besar di kamar apartemen baru saya yang bernuansa putih bersih. Saya mengenakan setelan kerja yang elegan. Rambut saya disisir rapi. Wajah saya terlihat jauh lebih muda dan segar dibanding saat saya masih terjebak dalam pernikahan beracun itu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata. Tidak ada lagi bahu yang membungkuk menanggung beban pengkhianatan. Saya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah di Bintaro. Dinding-dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan kotor. Saya menjualnya dengan harga yang sangat baik. Sebagian uangnya saya gunakan untuk membeli apartemen ini dan sebuah ruko kecil di pusat kota. Ya, saya akhirnya membuka usaha catering yang selama ini selalu saya impikan. Dulu, Raka selalu melarangnya. Ia bilang istri seorang manajer tidak pantas berjualan makanan. Ia bilang itu memalukan. Sekarang, di ruko kecil saya itu, pesanan mulai berdatangan. Saya memasak dengan tangan saya sendiri, mengelola keuangannya dengan keahlian yang sama yang dulu saya pakai untuk menghancurkan kerajaan Raka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun di pagi hari dengan perasaan ingin hidup. Bukan sekedar bertahan. Saya juga berhenti dari kantor lama. Bukan karena malu, tapi karena saya tidak lagi membutuhkannya. Atasan saya bahkan sempat menawarkan kenaikan jabatan. Tapi saya sudah memilih jalan saya sendiri. Jalan yang sepenuhnya milik saya. Pagi ini, saat saya bersiap berangkat ke ruko, sebuah notifikasi berita lokal muncul di layar ponsel saya. Judulnya membuat langkah saya terhenti sejenak. Seorang pria parubaya ditemukan babak belur, diduga dianiaya penagih utang di sebuah rumah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Ada foto kecil yang menyertai berita itu. Meski wajahnya tertutup memar, saya mengenali kemeja biru tua lusuh yang ia kenakan. Itu adalah Raka, mantan suami saya. Pria yang dulu dengan angkuh menyebut saya perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa soal uang. Saya mematikan layar ponsel tanpa niat membaca lebih lanjut. Rasa iba sama sekali tidak terlintas di hati saya. Semua manusia pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tabur. Ia menabur pengkhianatan dan kebohongan, maka panen yang ia terima adalah kehancuran dan rasa sakit yang tak berujung. Saya melangkah ke dalam lift. Pintu besi itu menutup perlahan, memantulkan bayangan diri saya yang sedang tersenyum tenang. Saya bukan lagi perempuan bodoh yang menunggu di pinggir jalan di tengah hujan badai. Saya bukan lagi orang yang kebaikannya bisa diinjak-injak. Saya adalah seorang penyintas yang berhasil membangun kembali istananya dari puing-puing pengkhianatan. Dan saat pintu lift terbuka menyambut lobi yang terang oleh cahaya matahari pagi, saya melangkah maju dengan kepala tegak, siap menyambut
dunia baru. Dunia di mana tidak ada lagi tempat bagi mereka yang berani mengkhianati kesetiaan saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran seorang perempuan yang disakiti bukanlah kelemahan. Kesabaran itu adalah senjata yang paling menakutkan. Jangan pernah meremehkan istri yang diam. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang paling setia menjagamu. Karena merekalah yang paling tahu di mana letak semua kelemahanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menanggung semua beban rumah tangga, yang menjaga setiap rupiah, yang mengorbankan mimpinya sendiri. Namun dianggap bodoh dan tak berarti oleh pasangannya. Jika kalian salah satu dari mereka, ketahuilah. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang gagal menghargainya. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Pria yang merasa istrinya akan selalu ada, akan selalu memaafkan, akan selalu bisa diinjak. Mereka lupa bahwa kesetiaan, jika dikhianati terlalu jauh, bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dari kebencian. Dan ada pula perempuan-perempuan seperti Maya. Mereka yang mengira kebahagiaan bisa direbut dari penderitaan orang lain. Mereka yang lupa bahwa setiap tangga yang mereka panjat dengan menginjak kepala orang lain, suatu hari akan runtuh. Dan mereka akan jatuh paling dalam. Raka kini hidup dalam pelarian dari para penagih utang. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa siapapun di sisinya. Maya menghilang dari kota ini. Karirnya hancur. Namanya tercoreng. Sementara saya di ruko kecil saya. Setiap pagi memasak untuk pelanggan yang menghargai kerja saya. Dan setiap malam tidur dengan tenang di rumah yang sepenuhnya milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi korban selamanya. Atau bangkit dan menulis ulang takdir kita sendiri. Saya memilih yang kedua. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini.